Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia sehingga masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bermuajah dan bertatap muka walaupun hanya lewat daring ya adik-adik. Salat serta salam kita curahkan ke junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaat yang akan sampai kepada kita yang tetap istiqomah menjalankan perintahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ustazah mau minta satu orang untuk memimpin doa membuka pelajaran kita pada hari ini. Ustazah minta kesediaan Adik Abdul Latif. Disilahkan. Adik Abdul Latif. Tidak ada, boleh dengan Adik Sabri. Tolong bantu Ustazah. Baik Bu, teman-teman, untuk memulai kegiatan belajar pada hari ini kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya adik-adik, alhamdulillah hari ini kita bertatap muka kembali di materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, materi kita masih materi yang sama ya adik-adik, yaitu masih membahas tentang ketentuan pernikahan dalam Islam atau kita sebut dengan munafat. Tapi sebelumnya Ustazah akan melakukan pembagian kelompok dulu. Ya, jadi akan Ustazah bagi dalam 4 kelompok. Kelompok pertama itu akan membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Kelompok kedua akan membahas tentang pengertian, dalil, dan penggolongan mahram nikah. Kemudian kelompok 3 akan membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Dan kelompok 4 akan membahas tentang hikmah pernikahan. Tapi sebelum kita masuk di dalam, silakan adik-adik memilih ketua kelompoknya masing-masing. Setelah itu kita akan melakukan seperti biasa, yaitu pretest untuk mengukur sejauh apa pemahaman adik-adik terhadap materi ini. Jadi akan terlihat nantinya pengembangannya. Nah adik-adik, kemarin adik-adik telah membahas tentang pengertian pernikahan, bagaimana kemudian dalil dan hukumnya, bagaimana pernikahan itu sendiri. Nah untuk itu hari ini perlu kita mengetahui tentang bagaimana sih rukun dan syarat sehingga sebuah pernikahan itu dianggap secara syariat atau di dalam Islam, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya Ustazah mau tanya dulu, kagak lupa materi yang kemarin. Coba Faisal, apa itu pernikahan Faisal? Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bawah ikatan agama dan negara. Ya, terima kasih. Yang berbiasa, Ustazah beri aplaus ya untuk kalian. Kita akan masuk pada materinya. Subhanallah. Yang pertama ini ya, kompetensi yang harus kita capai yaitu masih seperti kemarin, yaitu 3.6, menganalisis dan mengevaluasi pernikahan dalam Islam. Kemudian 4.6 yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana kemudian kita mampu menguraikan rukun dan syarat pernikahan, bagaimana kemudian menguraikan pengertian dan mahram nikah, dalil nagli tentang mahram, kemudian mengorasi penggolongan mahram nikah, mengorganisasi hak dan kewajiban suami istri, kemudian menganalisis hikmah pernikahan.
Untuk kelompok tadi yang Ustazah bagi, kan sudah Ustazah berikan temanya masing-masing. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil materi sesuai dengan yang telah Ustazah berikan. Setelah itu kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang silakan adik-adik secara berkelompok mengamati, mendiskusikan materi yang Ustazah berikan tadi. Kemudian buatkan produk berupa peta konsep, baik konsep, gambar, arsitektur sesuai dengan pengembangan yang ingin adik-adik lakukan. Yang jelas harus terlihat menarik. Sudah? Ya, sudah. Alhamdulillah peta konsepnya sudah jadi. Apakah ada masalah atau ada yang kurang jelas? Jika tidak, silakan tempelkan hasil karya adik-adik semua dan melakukan kegiatan jual beli asing. Dan sudah selesai, silakan kembali ke kelompok masing-masing dan memperbaiki hasil karyanya berdasarkan masukan dari teman-teman kelompok kembali tadi yang telah berkumpul. Ya. Jika sudah selesai, dipersilahkan kepada kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan bagi yang ingin memberikan pertanyaan dan sanggahan, dipersilahkan ya. Kita mulai dari kelompok 1 tentang rukun dan syarat pernikahan. Disilahkan. Ya, terima kasih. Kemudian kelompok 2 tentang pengertian dalil dan penggolongan mahram nikah. Ya, terima kasih. Kelompok 3, silakan penggolongan mahram nikah, hak dan kewajiban suami istri. Ya, terima kasih. Dan kelompok terakhir yaitu tentang hikmah pernikahan. Ada yang, ya, terima kasih kepada semua siswa yang sudah berpartisipasi ya, adik-adik, baik yang telah mempresentasikan, membahas dan membuat karyanya dan memberikan pada saat diskusi berlangsung. Ustazah berikan aplaus untuk semuanya ya. Oh, luar biasa untuk hari ini. Bahwa apa yang disampaikan kita akan bermanfaat untuk kehidupan kita di kemudian hari. Ingat, adik-adik sudah kelas 12. Setelah ini ada beberapa hal yang adik akan lakukan setelah lulus nanti. Apakah mau bekerja, melanjutkan pendidikan, dan yang ketiga adalah pihak untuk menikah. Nah, untuk penguatan, Ustazah akan berikan materi. Untuk kelompok 1 yang membahas tentang rukun syarat nikah, yaitu rukun nikah, ada calon suami, calon istri, wali, adanya 2 orang saksi, adanya ijab kabul. Syarat-syaratnya terpampang di dalam slide ini ya, adik-adik. Kemudian untuk kelompok 2 tentang pengertian dalil dan penggunaan mahram nikah. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertiannya mahram itu apa. Menurut bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Ya. Jadi jelas ya di sini. Kemudian ada penggolongan mahramnya, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad ini yang bagaimana Ustazah? Tadi teman-teman sudah jelaskan bahwa ini haram dinikahi untuk selamanya. Sedangkan mahram ghairu mu'abbad tuh haram dinikahi untuk sementara saja. Contohnya misalnya Abdul Latif menikahi si Fulan. Nah, dia tidak boleh menikahi saudara kandungnya yang perempuan. Jadi seperti itu haram. Tapi ketika istrinya sudah meninggal, maka Abdul Latif boleh menikahi saudara kandung dari almarhumah yang atau saudara dari istrinya sendiri. Nah, kemudian mahram batu terjadi karena apa? Ini tidak bisa
selamanya. Itu karena faktor keturunan, karena faktor pernikahan, karena faktor persusuan, karena faktor dikumpul atau madu ini. Ya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Ya, saling menikmati hubungan suami dan istri, timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua, berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, dihubungkan nasab anak dengan suami. Nah, berlangsungnya hubungan baik antara keduanya dengan usaha melakukan pergaulan secara bijaksana, rukun, damai, dan harmonis. Menjaga penampilan lahiriah dalam rangka merawat keutuhan cinta dan kasih sayangnya di antara keduanya. Kemudian, harus kita ketahui ada kewajiban suami terhadap istri, yaitu harus memberi mahar, memimpin rumah tangga, dan bimbing dan mendidik. Kemudian, kewajiban istri terhadap suami harus taat kepada suami, menjaga diri dan kehormatan keluarga, merawat, mendidik anak. Dan kelompok terakhir yaitu tentang pernikahan, yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ini merupakan hikmah ya, mendapat keturunan. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dan mendidik anak dan menjaga kehidupan. Terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar, pihak suami dan pihak istri. Nah, dari sini tadi sudah bertanya jawab, ini hanya sekedar penguatan saja ya adik-adik. Dan untuk tindak lanjut, Ustazah harapkan adik-adik membuat skema mahramnya masing-masing. Jadi silakan bertanya kepada ibu bapak, silakan bertanya kepada keluarga yang ada di rumah. Jadi seperti ini. Kedepannya kita tahu dengan siapa kita harus menikah, dengan siapa kita tidak. Ya. Karena sekarang biasanya yang sudah bercinta, maka mereka melupakan skema mahram yang ada. Jadi untuk itu kita harus mendeteksinya sejak dini. Jadi harus kita tahu dulu, maka secara ini kita bisa seleksi baik-baiknya. Dan terakhir, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi, silakan adik-adik mengerjakan LKPD ini, berikan kesempatan selama 2 menit. Ya, terima kasih. Luar biasa hari ini. Insya Allah apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan, dan bisa menjadi bekal ketika adik-adik memilih untuk berumah tangga atau berkeluarga. Ingat, jangan pernah takut untuk berkeluarga, tapi pastikan Anda, diri adik-adik sudah dan mampu untuk berkeluarga. Ingat ya, hukum-hukum tentang pernikahannya. Akhir kalam, Ustazah ucapkan banyak terima kasih, dan Ustazah minta satu orang untuk menutup pertemuan kali ini, yaitu Ade. Saya, Bu. Silahkan. Oh, silakan. Ade Muhail, memang luar biasa ini. Iya. Maaf, saya tidak nampak. Teman-teman, sebelum menutup mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ade Muhail. Mari kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Dan luar biasa untuk hari ini, tetap semangat. Dan akhir kata, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.